Hai, selamat datang kembali di channel Vodcom. Ini adalah playlist terbaru kami yang berisi tentang cerita horor yang diangkat dari kisah nyata ataupun fiksi. Untuk informasi teknologi dan gadget, kami buatkan dalam playlist khusus. Nah, buat kamu yang punya cerita horor dan mau kami ceritakan ulang, silahkan kirimkan cerita horor kamu melalui email yang sudah kami sertakan di deskripsi. Namun sebelumnya, mohon dukungannya untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Vodcom. Cerita horor pertama kami kali ini berjudul Santet Numpas Kelor, di mana cerita ini adalah pengalaman horor dari Restu Wiratmaja. Linknya kami sertakan juga di deskripsi. Sebelum mendengarkan ceritanya, silahkan pasang headset kalian terlebih dahulu. Dan tentunya, selamat menyimak ceritanya. Pekalongan 1980. Di sebuah desa di daerah Pekalongan, terdapat satu keluarga yang memiliki usaha kain yang sangat maju. Saking majunya usaha tersebut, anak-anaknya membuka usaha sendiri hingga ke beberapa tempat di luar Pekalongan. Tempat-tempat tersebut antara lain seperti Jakarta dan kota Surabaya. Pemilik usaha kain itu bernama Pak Suryo dan Bu Marsina. Pak Suryo sendiri memiliki 3 orang anak. Masing-masing anak Pak Suryo bernama Atmojo, Karyo, dan Romo. Atmojo melebarkan usaha ayahnya ke daerah Jakarta. Dia memiliki banyak sekali pelanggan setia dan tentunya usahanya maju dan lancar. Sedangkan Karyo menempati kota Surabaya. Di sana juga ia melakukan hal yang sama seperti Atmojo. Karyo mendapatkan banyak pelanggan tetap sehingga usahanya sukses seperti yang diperkirakan. Sedangkan anak bungsu Pak Suryo yaitu Romo, dia membantu ayah dan ibunya yang masih berada di daerah Pekalongan. Romo menuruti apa yang diminta oleh kedua orang tuanya karena ia tahu bahwa keduanya sudah lanjut usia. Anak-anak Pak Suryo dan Bu Marsina merupakan anak yang pekerja keras. Mereka semua sama-sama ingin mewujudkan keinginan kedua orang tuanya agar usaha kain yang digelutinya menjadi usaha kain terbesar di daerah Jawa Tengah, bahkan se-Indonesia. Namun, di balik usaha sukses mereka, ternyata ada saja seseorang yang iri terhadap proses dan hasil yang mereka dapatkan. Hari pertama serangan santet. Pada suatu hari, saat pagi-pagi buta, rumah Pak Suryo didapati sebuah kain berwarna putih yang berisi bangkai tikus dan beberapa paku karat. Pak Suryo mengira kiriman seperti ini adalah hal yang biasa karena mengingat usahanya yang terus-menerus berkembang. Pak Suryo pun membuang kiriman itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, ternyata kiriman itu terus-menerus dikirim oleh orang yang tidak dikenal hingga 40 hari lamanya. Setiap pagi hari, rumah Pak Suryo selalu dilempari oleh kain putih yang berisi bangkai tikus dan paku berkarat yang berjumlah 5 buah. Karena sudah diambang kekesalan, akhirnya Pak Suryo pun meminta saran kepada orang pintar mengenai makna dan arti dari kiriman itu sendiri. Orang pintar itu sebut saja bernama Mbah Cungkir. Setelah Pak Suryo menemui Mbah Cungkir, Pak Suryo pun menceritakan mengenai kiriman yang berisi bangkai tikus dan 5 paku berkarat itu. Usut demi usut, kiriman itu ternyata memiliki makna tersendiri. Menurut Mbah Cungkir, bangkai tikus itu bermakna jasad atau mayat. Sedangkan 5 paku berkarat adalah 5 anggota keluarga Pak Suryo. Dan memang benar,
kelima paku itu mengarahkan kepada keluarga Pak Suryo dan Bu Marsina. Mengingat keluarga mereka yang berjumlah 5 orang, yaitu Pak Suryo, Bu Marsina, Atmojo, Karyo, dan Romo. Akhirnya Pak Suryo pun meminta penangkal kiriman itu kepada Mbah Cungkir. Mbah Cungkir pun memberikan penangkal berupa tanaman daun kelor. Tanaman daun kelor itu sendiri memiliki kelebihan untuk bisa meredam hal-hal yang negatif seperti santet dan lain-lain. Mbah Cungkir menyuruh kepada Pak Suryo untuk menanam tanaman itu di depan rumahnya. Namun ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh Pak Suryo. Pantangan itu adalah ia tidak boleh memindahkan tanaman daun kelor itu ke tempat lain dengan alasan apapun. Jika dipindahkan, maka rumahnya menjadi berlubang. Berlubang di sini bisa diartikan bahwa rumah Pak Suryo dan Bu Marsina akan mudah untuk terkena serangan. Jadi, tujuan dari tanaman daun kelor ini yang ditanam di depan rumah adalah agar ketika ada serangan-serangan berupa santet, maka tanaman daun kelor itu akan mampu meredam energi jahat dan bisa menepis kiriman itu. Pak Suryo pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Mbah Cungkir untuk menanam tanaman daun kelor di depan rumahnya. Akhirnya Pak Suryo pun pulang ke rumah untuk segera menanam tanaman daun kelor tersebut. Alih-alih ketika Pak Suryo sedang menanam tanaman daun kelor itu, tiba-tiba ia melihat seseorang yang tak dikenal yang menatap rumah tersebut dari kejauhan. Orang itu seperti melihat aktivitas Pak Suryo yang sedang menanam tanaman daun kelor. Pak Suryo yakin kalau orang itu bukanlah orang asli warga desanya, karena ia belum pernah melihat orang tersebut sebelumnya. Setelah menanam tanaman daun kelor, orang itu tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Pak Suryo langsung penasaran siapa orang itu sebenarnya. Pada malam harinya, Pak Suryo meminta Bu Marsina dan juga Romo untuk berbicara sebentar. Pak Suryo hendak meminta saran kepada istri dan juga anaknya mengenai kiriman aneh tersebut. Namun ketika mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari depan rumahnya. Ledakan itu membuat ketiganya terkejut. Pak Suryo langsung memiliki firasat kurang baik akan ledakan itu. Ia pun segera membuka gorden jendela rumah dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di depan rumahnya. Setelah Pak Suryo membuka gorden jendela, tiba-tiba kedua tangan Pak Suryo langsung gemetar. Dan ternyata yang dilihat oleh Pak Suryo di seberang jalan rumahnya adalah puluhan pocong dengan aneka ragam bentuknya sedang menatap tajam ke arah rumah Pak Suryo. Mereka semua sedang berdiri sambil menggoyang-goyangkan kepalanya. Dan sumber dari suara ledakan itu adalah serangan santet yang berbentuk banaspati. Serangan yang menggunakan banaspati ini bisa dipastikan adalah serangan santet tingkat tinggi. Tujuan dari banaspati itu adalah menyerang rumah Pak Suryo. Namun, karena terdapat tanaman daun kelor, alhasil serangan banaspati itu tidak sama sekali menyentuh rumah Pak Suryo. Pak Suryo sendiri yang melihat kejadian itu langsung menutup gorden jendelanya dan menyuruh kepada Romo serta Bu Marsina untuk segera memasuki kamar. Itu adalah hari pertama mereka mendapatkan serangan yang mengejutkan. Malam itu, mereka semua saling menjaga satu sama lain
karena hawa keberadaan pocong-pocong itu sendiri masih terasa kental di sekitar rumahnya. Hari kedua serangan santet. Di hari kedua, Pak Suryo mendapati seseorang pembeli misterius. Pelanggan itu memesan kain dengan jumlah yang sangat banyak. Akan tetapi, pelanggan itu meminta persyaratan yang sangat aneh. Ia meminta agar tanaman yang berada di depan rumah Pak Suryo untuk segera dipindahkan ke arah samping. Pak Suryo mulai curiga. Ia curiga bahwa pelanggan itu adalah pelaku yang mengirimkan kain putih yang berisi bangkai tikus lengkap dengan 5 buah paku berkarat. Alhasil Pak Suryo pun menolak tawaran itu. Karena Pak Suryo menolak tawaran itu, pembeli itu pun akhirnya membatalkan pesanan kainnya yang memesan dengan jumlah yang sangat banyak. Namun pembeli itu seperti pantang menyerah. Ia akan membeli kain itu jika tanaman daun kelor di depan rumah Pak Suryo dipindahkan ke arah samping rumah. Namun tetap saja, Pak Suryo tetap menolak tawaran itu. Ia tidak mau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang asing tersebut. Orang itu pun meninggalkan Pak Suryo. Namun sebelum dia pamit, ada satu kalimat yang ia katakan kepada Pak Suryo. "Malam ini bakal ada yang diikat," kata orang itu. Pak Suryo yang mendengar kalimat itu langsung merinding seketika. Ia baru menyadari bahwa pembeli itu adalah orang yang mengawasinya ketika hendak menanam tanaman daun kelor kemarin sore. Pak Suryo langsung masuk ke dalam kamar untuk memberitahu anak dan juga istrinya mengenai orang misterius itu. Namun ketika Pak Suryo telah keluar kembali bersama anak dan juga istrinya, orang misterius itu menghilang seketika. Pak Suryo yang dilanda pikiran yang kacau, ia pun menceritakan hal ini kepada istri dan anaknya. Awalnya Romo merasa kurang yakin dengan pembeli misterius yang membeli kain dengan jumlah yang banyak itu adalah manusia. Pasalnya, ia belum mendapati seseorang pembeli pun dengan membeli kain yang jumlahnya sangat banyak. Terlebih lagi dengan persyaratan yang aneh dengan harus merubah posisi tanaman daun kelor ke arah samping rumah. Romo pun yang diminta oleh kedua orang tuanya untuk dimintai saran. Ia pun meminta waktu kepada kedua orang tuanya untuk melakukan sholat istikharah terlebih dahulu. Kedua orang tuanya pun menyetujui langkah bijak Romo. Malam harinya, di saat Pak Suryo dan Bu Marsinah tertidur, Romo memilih untuk terjaga di dalam kamarnya. Ia masih memikirkan mengenai pembeli misterius yang sempat mengancam kedua orang tuanya. Ia pun langsung teringat untuk melakukan sholat istikharah untuk menenangkan hati dan pikirannya. Romo pun pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu terlebih dahulu. Namun, disinilah keanehan itu terjadi. Di saat Romo hendak memasuki kamar mandi, ia mencium bau aroma tak sedap, seperti bangkai yang entah dari mana asalnya. Pasalnya, selama ia berada di dalam rumah, ia belum menemukan bau bangkai yang menyengat seperti berada persis di depan matanya. Ia pun menganggap itu adalah godaan dan gangguan jin yang hendak menggoyangkan hati dan pikirannya. Romo pun tetap bersikukuh untuk mengambil air wudhu dan menguatkan hatinya kembali. Namun, ketika ia baru saja berkumur-kumur, tiba-tiba, bruk! Sebuah kain putih terjatuh tepat di atas kepala Romo. Romo pun terkejut sambil memegangi kepalanya
yang sudah terkena cairan aneh berbau anyir dan busuk. Ketika Romo memperlihatkan cairan itu, darah. Romo terkejut akan cairan darah yang mengenai kepalanya. Kain berwarna putih yang terjatuh di dekat kaki Romo pun secara perlahan berubah menjadi warna merah darah. Romo yang penasaran langsung membuka isi kain itu sambil menutupi hidungnya. Setelah ia buka, ternyata kain itu berisi bangkai tikus lengkap dengan 5 paku berkarat. Astagfirullah, ucap Romo. Dari luar kamar mandi, Romo pun mendengar suara seperti seseorang sedang melompat-lompat di lantai. Seketika, tangan Romo langsung merespon untuk membuka pintu kamar mandi. Setelah ia buka, ternyata yang berada di luar kamar mandi adalah ibunya sendiri, yaitu Ibu Marsina. "Bu, ibu lagi apa?" tanya Romo. "Ibu habis mindahin tanaman daun kelor," ucap Bu Marsina dengan nada datar dan wajah sedikit pucat. "Loh, kan kata bapak nggak boleh dipindahin tanamannya," ucap Romo dengan nada sedikit kesal. Di sini Romo merasakan ada yang berbeda dari kehadiran ibunya itu. Pasalnya, Romo sama sekali tidak menyadari kedatangan ibunya ketika ia hendak pergi ke kamar mandi. Padahal saat itu Romo pergi ke kamar mandi, Romo tahu kalau ibunya sedang tertidur pulas bersama ayahnya. Selain itu, wajah ibunya juga sedikit pucat dan sorotan matanya menjadi sangat tajam, seperti orang yang sedang dikendalikan. Pandangan Romo pun kembali tidak percaya ketika dirinya melihat kedua tangan dan kaki Bu Marsina yang penuh dengan tanah. "Tanaman daun kelornya dipindahin kemana, Bu?" tanya Romo. "Di samping rumah," jelas Bu Marsina. "Loh, kan kata bapak nggak boleh dipindahin," ucap Romo. Romo yang merasakan kejanggalan itu pun langsung buru-buru menuju arah samping rumah. Namun, saat dirinya baru membalikkan badan, tiba-tiba tangan Bu Marsina langsung menyentuh pundak Romo sembari berkata, "Aku sudah tahu kalau keluarga ini akan meninggal semua," ucap Bu Marsina. Romo pun langsung membalikkan tubuhnya dan seketika melihat perubahan besar pada wajah ibunya itu menjadi sangat mengerikan. Wajahnya sekarang semakin pucat, matanya melotot, nafasnya semakin berat, dan lidahnya bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri seperti hendak menerkam Romo bulat-bulat. "Bu, ibu kenapa?" tanya Romo. Bu Marsina tidak merespon. Ia hanya menggerak-gerakkan lidahnya sembari menatap Romo dalam-dalam. Dan ternyata Bu Marsina kerasukan. Di sini Romo mengingat akan cerita ayahnya, yaitu Pak Suryo, ketika mendapati seseorang pembeli misterius pagi tadi. Pak Suryo mengatakan bahwa nanti ada satu anggota keluarga yang terkena ikatan oleh santet itu sendiri. Dan Romo yakin kalau yang dimaksud itu adalah ibunya sendiri. Romo mencoba untuk melepaskan tangan ibunya yang masih menempel di pundaknya. Namun Bu Marsina malah mendorong Romo hingga ia terjatuh. Seketika keributan pun semakin memanas. Bu Marsina terus-menerus menyerang wajah Romo dengan kedua tangannya. Romo hanya bisa berteriak-teriak minta tolong dan menepis serangan demi serangan yang diarahkan oleh ibunya itu. Pak Suryo yang mendengar keributan itu langsung terbangun
dan baru tersadar kalau istrinya sudah tidak ada di sampingnya. Romo awalnya masih bisa menahan saat Bu Marsinah ini terus mendorong, memukuli, dan menyakitinya. Namun, pandangan Bu Marsinah sekarang terarah kepada sebuah pisau yang berada di meja makan. Bu Marsinah pun segera berlari ke arah meja makan dan mengambil sebilah pisau untuk diarahkan ke tubuh Romo. "Bu, ibu mau bunuh aku?" tanya Romo. Romo mengarahkan kedua tangannya ke arah Bu Marsinah sebagai tanda untuk menghentikan serangan itu. Namun sekali lagi, tubuh Bu Marsinah sedang dikendalikan. Tepat di saat Bu Marsinah hendak menghujam pisau ke arah Romo, Pak Suryo langsung datang. "Marsinah, lagi apa kamu?" teriak Pak Romo yang melihat istrinya hendak mengarahkan pisau ke arah Romo. Anehnya, ketika Pak Suryo mengatakan itu, tubuh Bu Marsinah langsung hilang kendali dan terjatuh ke lantai. Bu Marsinah pingsan saat itu juga. Kejadian malam itu membuat Pak Suryo makin bingung mengenai siapa yang melakukan hal ini kepada keluarganya. Hari ketiga serangan santet. Keesokan harinya, tubuh Bu Marsinah menjadi demam. Suhu tubuhnya sangat tinggi, hingga membuat wajahnya semakin pucat. Bibirnya juga selalu bergetar, seperti orang yang berada dalam sakaratul maut. Pak Suryo pun tidak membuka tokonya, karena istrinya memang harus ditemani. Romo sendiri merasa kasihan dengan kondisi ibunya yang entah mengapa berubah drastis sejak kejadian itu. Romo akhirnya menyarankan kepada bapaknya untuk menuju ke Mbah Cungkir untuk meminta saran terhadap apa yang terjadi kepada ibunya itu. Pak Suryo pun pergi ke rumah Mbah Cungkir lagi. Ia menceritakan mengenai kejadian semalam dan memberitahu bahwa istrinya sedang sakit akibat kerasukan dan hampir membunuh Romo malam tadi. Mbah Cungkir pun memberitahu bahwa ada seseorang yang hendak membunuh keluarga Pak Suryo dengan santet yang sulit untuk ditembus. Pak Suryo pun bertanya, siapakah orang itu? Mbah Cungkir hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Pak Suryo mengenai pelaku santet itu sendiri. Mbah Cungkir hanya mengatakan bahwa keluarga Pak Suryo sedang berada dalam bahaya. Mengingat malam tadi Bu Marsinah telah dikendalikan dan berhasil memindahkan tanaman daun kelor itu, bisa dipastikan bahwa keluarga Pak Suryo akan mendapatkan serangan santet lagi. Di sela-sela kebingungan itu, Mbah Cungkir juga mengatakan kepada Pak Suryo bahwa anak-anaknya yang berada di luar kota akan berdatangan secara satu persatu ke rumahnya. Pak Suryo yang mendengar penuturan dari Mbah Cungkir semakin khawatir. Ia takut kalau anak-anaknya yang berada di luar kota juga akan terkena kiriman itu. Pak Suryo meminta saran kepada Mbah Cungkir agar istrinya bisa diselamatkan bagaimanapun caranya. Namun Mbah Cungkir saat itu hanya terdiam. Mbah Cungkir merasa dirinya tidak mampu lagi untuk menolong Bu Marsinah yang sudah terikat oleh santet itu dan sulit untuk dilepaskan. Pak Suryo pun kembali ke rumahnya dengan wajah yang murung. Ia sama sekali tidak menemukan cara agar istrinya bisa diselamatkan. Saat ia hendak masuk ke rumah, Pak Suryo mendengar suara teriakan kesakitan yang berasal dari kamar istrinya. Bersamaan dengan itu, Romo yang baru saja selesai sholat duha langsung buru-buru menuju ke kamar ibunya dan bertemu dengan bapaknya, yaitu Pak Suryo. "Ibu kenapa, Mo?" tanya Pak Suryo. "Gak tahu, Pak. Tadi Romo baru selesai sholat dan ibu sudah teriak-teriak kesakitan seperti itu."
Saat mereka membuka pintu kamar, betapa terkejut mereka melihat perut Bu Marsinah telah membusung. "Astagfirullah ibu!" teriak Romo. Perut Bu Marsinah membesar dalam sekejap. Pak Suryo dan Romo sendiri merasa keanehan yang luar biasa melihat perubahan pada perut Bu Marsinah dalam waktu yang secepat itu. Pak Suryo yang melihat fenomena aneh itu langsung menangis ketika keadaan istrinya semakin memburuk. Lain hal dengan Ibu Marsinah. Ia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa selain merintih kesakitan sambil memenggangi perutnya. Melihat keadaan ibunya yang semakin memburuk, Romo pun langsung berlari ke arah rumah Mbah Cungkir untuk meminta pertolongan agar bisa menyembuhkan ibunya yang terkena santet itu. Sesampainya di rumah Mbah Cungkir, Romo langsung mengetuk rumah Mbah Cungkir dengan perasaan yang terburu-buru. Mbah, ini Romo mbah," ucap Romo. "Masuk," ucap Mbah Cungkir dari dalam rumah. Romo kemudian membuka pintu rumah dan melihat Mbah Cungkir sedang duduk sambil menghisap rokok. "Apa yang terjadi dengan ibumu, nak?" tanya Mbah Cungkir. "Mbah, perut ibu membusung, mbah." "Itu ulah santet," ucap Mbah Cungkir. "Bagaimana ini, mbah?" tanya Romo. Mbah Cungkir segera bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam kamar. Entah apa yang akan dilakukan oleh Mbah Cungkir. Namun dari gerak-gerik Mbah Cungkir bisa dipastikan dirinya akan membantu Ibu Marsinah. Setelah beberapa menit kemudian, Mbah Cungkir keluar dengan pakaian rapi beserta ikat kepala mirip seperti dukun kampung. "Ayo nak, mumpung belum telat," ucap Mbah Cungkir. "Mau kemana, mbah?" "Magelang, mau mengobati ibumu," ucap Mbah Cungkir. Romo masih belum mengerti apa maksud dari perkataan Mbah Cungkir. "Ibumu terkena santet tumpas kelor." Romo masih belum mengerti apa maksud dari perkataan Mbah Cungkir. "Ibumu terkena santet tumpas kelor." Ia sendiri menjelaskan bahwa santet jenis ini merupakan santet tingkat tinggi yang bisa menewaskan satu keluarga dalam waktu yang berdekatan. Jika tidak dicegah, maka kemungkinan besar korbannya akan terus berjatuhan. Mendengar pernyataan tersebut, hati Romo semakin sakit. Ia tidak tahu harus bagaimana untuk mengalahkan santet yang telah menyerang keluarganya itu. Mbah Cungkir perlahan mendekati Romo sembari mengusap kepala Romo. Lalu ia berkata, "Kamu bakal menjadi perjalanan nasib di keluargamu," jelas Mbah Cungkir. Sorotan mata Mbah Cungkir begitu serius, seperti ada sesuatu yang belum tepat waktunya untuk diceritakan. Karena kemungkinan besar Mbah Cungkir sendiri tahu arah perjalanan nasib dari Romo. Akhirnya mereka berdua pun segera pulang ke rumah untuk membawa Bu Marsinah ke daerah Magelang, Jawa Tengah. Alasan mengapa Mbah Cungkir membawa Bu Marsinah ke Magelang adalah karena santet ini belum ada penangkalnya. Sehingga untuk mencegah korban berjatuhan, Mbah Cungkir membawa Bu Marsinah kepada seseorang temannya yang berada di daerah Magelang, Jawa Tengah. Sampainya di rumah, Mbah Cungkir langsung menemui Pak Suryo yang sedang duduk di dekat Bu Marsinah. Kemudian ia meminta waktu sebentar kepada Pak Suryo untuk mengobrol di luar kamar. Mbah Cungkir pun menjelaskan mengenai santet yang sedang menyerang keluarga Pak Suryo. Ia memberitahu banyak hal yang akan terjadi akan kengerian dari santet yang belum ada penangkalnya ini.
Pak Suryo yang mendengar itu langsung pesimis. Ia tak tahu harus bagaimana untuk bisa menyembuhkan istrinya yang sedang terkena santet tersebut. "Terus bagaimana, Mbah? Apa yang harus saya lakukan?" tanya Pak Suryo. "Kita harus pergi ke Magelang. Di sana ada temanku yang juga pernah menangani hal ini," ucap Mbah Jungkir. Awalnya Pak Suryo sempat ragu. Ia takut jika nantinya keadaan sang istri menjadi semakin memburuk di saat dibawa ke Magelang. Ia takut jika nantinya keadaan sang istri menjadi makin memburuk di saat ia bawa istrinya ke Magelang. Namun, karena tidak ada cara lain, akhirnya Pak Suryo pun menyetujui usulan Mbah Jungkir. Keputusan berat itu pun ia terima dengan baik-baik. Pak Suryo pun segera mempersiapkan segalanya untuk menuju ke Magelang. Karena Pak Suryo ini termasuk pengusaha kain yang sukses, ia juga memiliki kendaraan pribadi seperti mobil yang biasa ia gunakan untuk urusan bisnisnya. Alhasil, pada hari itu juga mereka berangkat menuju Magelang, Jawa Tengah. Di Magelang, Jawa Tengah, jarak antara Pekalongan menuju daerah Magelang berkisar sekitar 3 jam. Pak Suryo memilih jalan yang aman agar dirinya juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kebetulan yang menyetir mobil adalah Pak Suryo sendiri, sedangkan Bu Marsina, ia berada di bagian belakang bersama dengan Romo yang menemaninya. Mbah Jungkir mendampingi Pak Suryo yang berada di bagian depan. Mbah Jungkir sering menatap ke arah kanan dan kiri dari jendela, seperti mengawasi sesuatu. "Kamu tahu, Sur, mereka yang melakukan santet itu sangatlah licik. Mereka seringkali menaruh santet juga di bagian ban mobil ketika korbannya sedang bepergian," ucap Mbah Jungkir. "Loh, emang bisa, Mbah?" tanya Pak Suryo. "Bisa. Santet bisa melakukan apa saja yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Namun kamu tidak usah khawatir. Mobil kita dalam keadaan aman," ucap Mbah Jungkir. Pak Suryo pun lega mendengar hal itu. Perjalanan pun masih berlanjut. Pak Suryo seringkali melihat cermin mobil yang mengarah ke bagian belakang untuk memastikan keadaan istrinya dan juga Romo dalam keadaan baik-baik saja. Ia sangat khawatir dengan keadaan perut Bu Marsina yang belum juga mengecil. Suara rintihan kesakitan Bu Marsina juga masih terdengar, walaupun tidak terlalu nyaring seperti awal-awal berada di rumah. Sudah 3 jam perjalanan, mereka akan sampai di tempat yang dituju. Lokasinya masih sangat asri dan bernuansa perkampungan. Penduduk di sana juga masih menggunakan pakaian yang sederhana dan terlihat sangat objektif dengan keadaan pedesaan. "Sebentar lagi sampai," ucap Mbah Jungkir. Mobil pun mengarah ke sebuah rumah gubuk yang jaraknya lumayan jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Sepertinya pemilik rumah itu memang sengaja mengasingkan diri dari keramaian warga. Setelah sampai, mereka berempat turun dari mobil. Bu Marsinah yang tidak bisa berjalan harus benar-benar dirangkul oleh Pak Suryo dan juga Romo. Mereka pun menuju ke rumah gubuk tua itu. Sesampainya di sana, Mbah Jungkir langsung mengetuk pintu rumah. Lalu keluarlah seorang kakek tua yang sudah bungkuk sambil memegang tongkat di tangan sebelah kanannya. "Ada apa kamu kesini?" tanya kakek tua itu. "Santet itu menyerang salah satu penduduk desa," jelas Mbah Jungkir. Kakek tua itu langsung membalikan badannya dan ingin menutup pintu. Ia merasa tidak ingin untuk ikut campur dalam masalah santet yang menyerang keluarga Pak Suryo. "Jangan sama
Aku sudah tidak ingin berurusan dengan santet, jelas kakek tua itu. Mbah Cungkir pun menundukkan setengah badan sambil memohon agar kakek tua itu mau membantu keluarga Pak Suryo bawa masuk. Kakek tua itu bernama Ki Alung. Ia merupakan salah satu orang yang terkenal di daerah Magelang karena mampu menyembuhkan santet jenis apapun. Di usianya yang sudah renta, tentu saja nyawa dari Ki Alung yang akan menjadi taruhannya jika berurusan dengan santet. Ki Alung telah mempersiapkan tempat untuk Bu Marsina. Ia meminta kepada Pak Suryo untuk merebahkan istrinya di tempat yang telah ia sediakan. Romo, Mbah Cungkir, dan Pak Suryo hanya bisa berharap kalau Bu Marsina bisa disembuhkan. Sebelum proses pengambilan santet itu dimulai, Ki Alung pergi ke arah belakang rumahnya. Ia mengambil beberapa butir telur untuk dijadikan media sebagai pengambilan santet yang berada di perut Bu Marsina. Saat semua sudah dipersiapkan, Pak Suryo diminta oleh Ki Alung untuk membuka sedikit baju istrinya hanya sampai bagian perut. Setelah dibuka, urat-urat perut Bu Marsina terlihat dengan jelas. Namun ada sesuatu yang aneh dari perut Bu Marsina itu sendiri. Di bagian perutnya terdapat sesuatu yang bergerak-gerak seperti cacing yang sedang menggerogoti bagian perut Bu Marsina. Sampai-sampai Pak Suryo, Romo kaget melihat keadaan Bu Marsina yang sangat memprihatinkan. Santet ini namanya tumpas kelor. Kamu membuat perkara apa dengan salah satu orang? Tanya Ki Alung kepada Pak Suryo. Pak Suryo menjawab, ada yang iri dengan usahaku, Ki. Jelas Pak Suryo. Ki Alung pun hanya terdiam. Ia kemudian mulai memproses pengambilan santet dari perut Bu Marsina. Mula-mula Ki Alung membacakan sesuatu pada telur itu. Kemudian mulutnya mulai berkumat-kamit seperti membacakan mantra panjang. Setelah itu ia mengangkat tangan kirinya ke atas seperti hendak menarik sesuatu energi yang mampu mengalirkannya ke dalam telur tersebut. Lalu telur itu ia arahkan ke perut Bu Marsina dan mengoleskannya secara perlahan-lahan. Satu telur yang digunakan untuk mengoleskan perut Bu Marsina memakan waktu sekitar 10 menit. Hal ini membuat Ki Alung mengeluarkan banyak sekali keringat dari tubuhnya. Pecahkan di depan pintu, ucap Ki Alung kepada Romo. Romo yang ditunjuk untuk memecahkan telur itu disarankan untuk melihat isi dari telur tersebut. Akhirnya Romo membawa telur itu ke depan pintu dan memecahkannya. Setelah pecah, telur itu berisi. Pak, banyak cacingnya, Pak, teriak Romo. Pak Suryo dan Mbah Cungkir yang tidak percaya akan hal itu pun langsung menuju ke arah Romo. Setelah mereka melihat dengan mata kepala sendiri, dan benar saja, cacing-cacing itu berasal dari perut milik Bu Marsina yang membusung. Mereka saling bertatap-tatapan satu sama lain. Ki Alung kemudian mengambil telur kedua untuk mengeluarkan santet yang masih mengendap di dalam perut Bu Marsina. Seperti biasa, ia membacakan sesuatu kepada telur itu. Kemudian mulutnya mulai berkomat-kamit seperti membacakan mantra panjang. Setelah itu ia mengangkat tangan kirinya ke atas seperti hendak menarik sesuatu energi yang mampu mengalirkannya ke dalam telur tersebut. Lalu telur itu ia arahkan ke perut Bu Marsina dan mengoleskannya secara perlahan-lahan. Proses yang kedua ini, Ki Alung melakukannya secara perlahan, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk melakukan proses itu. Tiba-tiba Bu Marsinah berteriak kencang seperti orang yang kesakitan.
Ia berteriak-teriak sambil memukul-mukul kepalanya. Pak Suryo dan Romo langsung menahan kedua tangan Bu Marsina agar tidak mengganggu proses pengambilan santet yang berada di perut Bu Marsina. Setelah telur kedua itu dioleskan, Mbah Cungkir langsung mengambil telur itu dan memecahkannya di depan pintu. Setelah dipecahkan, "Hah, belatung!" ucap Mbah Cungkir. Puluhan belatung keluar dari telur yang dipecahkan oleh Mbah Cungkir dan perlahan mati seperti kepanasan. "Ki, masih berapa lama lagi?" tanya Pak Suryo. Ki Alung tampak lemas dan tak berdaya. Ia hampir saja terjatuh bila tidak menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. Mbah Cungkir langsung mengarahkan Ki Alung ke tempat duduk agar Ki Alung bisa beristirahat sejenak. Memang ada sedikit perubahan yang tampak dari perut Bu Marsina. Perut Bu Marsina sedikit mengecil dan tampak mengendur perutnya seperti orang yang habis melahirkan. Namun dari proses itu juga, Ki Alung tampak tidak baik-baik saja. Ia menjadi batuk-batuk, seperti ada sesuatu yang menghinggap di tenggorokan mulutnya. Ki Alung baik-baik saja?" tanya Mbah Cungkir. Ki Alung pun mengarahkan kedua tangannya ke bagian mulut. Setelah ia membuka kedua tangannya, betapa terkejutnya Mbah Cungkir melihat banyak darah yang keluar dari mulut Ki Alung. Ki Alung menatap ke arah Mbah Cungkir sembari berkata, "Santet ini tidak bisa dimusnahkan," ucap Ki Alung. Mbah Cungkir yang melihat kondisi Ki Alung yang sudah sangat memprihatinkan, ia memutuskan untuk memberhentikan proses pengambilan santet yang berada di dalam perut Bu Marsina. Mbah Cungkir rasa santet ini tidak hanya akan menyerang korban yang akan disembuhkan, namun juga santet ini bisa melukai orang yang ingin mengobati korban santet itu sendiri. Pak Suryo dan Romo yang mengetahui kondisi Ki Alung hanya bisa terdiam. Mereka berdua sangat berharap kalau Ki Alung mampu melanjutkan proses pengangkatan santet dari perut Bu Marsina. Memang tidak bisa diprediksi akan seperti apa jadinya. Pak Suryo dan Romo hanya bisa menerima kenyataan jika Ki Alung sudah tidak mampu lagi untuk menyembuhkan Bu Marsina secara total. Akhirnya Ki Alung dibawa ke dalam kamar oleh Mbah Cungkir, sedangkan Romo ia membersihkan sisa-sisa telur yang berserakan di depan rumah pintu Ki Alung, cacing-cacing dan belatung yang sudah mati di sekitar telur tersebut. Pak Suryo masih memegangi tangan istrinya yang sudah melemas. Perut istrinya juga sudah sedikit mengecil, namun belum ada tanda-tanda jika Bu Marsina akan sembuh total. Beberapa menit kemudian, Mbah Cungkir kembali lagi ke tempat semula. Ia kemudian meminta kepada Pak Suryo untuk bersiap-siap kembali ke Pekalongan karena Ki Alung sudah tidak mampu lagi untuk menyembuhkan Bu Marsina. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke Pekalongan. Selama dalam perjalanan, tubuh dari Ibu Marsina kembali demam. Suhu tubuhnya naik drastis hingga Romo membuatkan kompres secara mendadak untuk menurunkan suhu tubuh Bu Marsina. Mbah Cungkir sendiri merasa tidak nyaman mengingat kondisi Ki Alung yang sudah memprihatinkan ketika hendak menyembuhkan Bu Marsina. 3 jam lebih perjalanan telah usai. Bu Marsina dibawa ke kamarnya untuk direbahkan kembali. Romo segera membuatkan kompres lagi untuk Bu Marsina guna menurunkan suhu tubuhnya yang belum juga turun. Pak Suryo dan Mbah Cungkir mulai membahas keadaan Bu Marsina yang makin memburuk itu. Keduanya juga sangat terkejut ketika melihat isi pecahan telur yang dioleskan di perut Bu Marsina sewaktu Ki Alung melakukan proses pemindahan santet ke dalam telur itu. Pak Suryo sendiri sudah kehabisan akal. Ia kemudian meminta saran kepada Mbah Cungkir
untuk membawa Bu Marsinah ke tempat-tempat terdekat agar bisa menyembuhkan Bu Marsinah. Mbah Cungkir hanya bisa terdiam. Ia tidak yakin kalau Bu Marsinah bisa diselamatkan dengan kondisi yang sudah diambang batas normal manusia pada umumnya. Namun, Mbah Cungkir tidak mau menyerah. Ia kemudian menyarankan kepada Pak Suryo untuk menjual seluruh tanah miliknya agar bisa mengobati Bu Marsinah bagaimanapun caranya. Pak Suryo seketika menyetujui hal itu. Ia kemudian membawa seluruh sertifikat tanah miliknya untuk dijual ke berbagai pihak yang membutuhkan tanah miliknya. Itu berarti seluruh harta milik Pak Suryo akan digadaikan demi keselamatan Bu Marsinah. Setelah mereka bersepakat untuk melakukan apapun demi Bu Marsinah, Pak Suryo bergegas berangkat menuju ke beberapa pengusaha yang kaya raya agar sudi membeli tanahnya yang nantinya akan digunakan untuk biaya pengobatan Bu Marsinah. Sedangkan Mbah Cungkir, ia kemudian mencari-cari pengobatan yang ada di seluruh tempat di Pekalongan. Berbeda dengan Romo, ia memilih untuk menemani ibunya. Romo yang merupakan anak bungsu harus rela untuk setia menemani ibunya walau bagaimanapun keadaan ibunya saat itu. Romo mula-mula mengompres dahi ibunya, lalu ia memijati tangan kanan ibunya dengan penuh kasih sayang. Air matanya tak kuasa menetes ketika ia mengingat isi dari telur yang dipecahkan olehnya di depan pintu rumah Ki Alum. Saat Romo sedang memijati tangan sebelah kanan ibunya itu, tiba-tiba tangan kiri Bu Marsinah bergerak dan memegangi tangan milik Romo. Romo terkejut saat itu. Ia langsung mengusap air matanya dan berkata, "Ibu sehat-sehat saja kan?" tanya Romo. "Kamu nangis ya nak? Tangan kamu basah," ucap Bu Marsinah. "Enggak Bu, Romo enggak nangis. Ini air wudhu yang netes dari rambut Romo," jawab Romo sambil menahan rasa harunya. Bu Marsinah kemudian mengucapkan sesuatu yang mengejutkan Romo. "Kamu harus jaga sholatmu. Ibu bisa seperti ini karena dulu ibu dan bapakmu ini jarang sekali sholat dan lebih mementingkan dunia," jelas Bu Marsinah. "Ya Bu, Romo bakal jaga sholat dan selalu doain ibu agar cepat sembuh," ucap Romo. Tangis Romo tak bisa ditahan. Air matanya menetes secara perlahan dan membasahi tangan ibunya. "Nangis aja gak apa-apa nak. Kamu anak soleh. Yang kuat ya nak," ucap Bu Marsinah. Romo yang tidak bisa nahan kesedihannya langsung keluar dari kamar. Ia kemudian menuju ke kamar mandi untuk menumpahkan segala kesedihannya. Namun, ketika ia baru masuk, di luaran kamar mandi ia dibisiki oleh sesuatu yang suaranya sedikit samar, namun masih terdengar sangat jelas oleh telinga Romo. Suara itu berbunyi, "Ibumu bakal mati." Mendengar suara itu, Romo langsung merasakan kekhawatirannya. Terlebih lagi suara itu merupakan ancaman yang begitu mengerikan baginya. Karena kejadian itu pun, Romo membatalkan niatnya untuk berwudu dan memilih untuk kembali ke kamar ibunya. Namun tepat saat Romo ingin masuk ke dalam kamar ibunya, Pak Suryo datang sambil membawa sebuah tas hitam yang kemungkinan berisi uang hasil penjualan seluruh tanahnya. Romo pun menyambut bapaknya yang baru datang dan menanyakan apa isi dari tas hitam tersebut. Sesuai dengan dugaan Romo, tas itu berisi uang hasil penjualan tanah milik Pak Suryo. Romo pun masih heran, bagaimana mungkin ada seorang pengusaha yang mau membeli tanah kedua orang tuanya, sedangkan tanah yang dimiliki oleh kedua orang tuanya sendiri sangatlah luas. Akhirnya dengan terpaksa,
Romo pun bertanya kepada bapaknya mengenai siapa pengusaha yang membeli seluruh tanahnya. Pak Suryo pun menjawab orang itu adalah Pak Cokro. Pak Cokro merupakan sesama pengusaha kain di daerah Pekalongan. Dulunya Pak Suryo dan Pak Cokro merupakan partner bisnis. Namun karena adanya perselisihan, akhirnya Pak Suryo memilih untuk membangun usahanya sendiri bersamaan dengan istrinya, yaitu Bu Marsina. Sebenarnya Pak Suryo sedikit berat untuk menjual seluruh tanahnya kepada Pak Cokro. Hal ini didasarkan dengan sifat dari Pak Cokro yang seringkali merendahkan orang lain dan juga seringkali iri terhadap kemajuan yang dimiliki oleh Pak Suryo. Setelah Pak Suryo menceritakan tentang Pak Cokro, ia juga sempat bercerita tentang jamuan di sana. Pak Suryo sendiri sedikit heran karena diberi banyak sekali makanan. Padahal jika dipikirkan secara logika, Pak Cokro adalah musuh bisnisnya. Tapi mengapa Pak Cokro sangat royal terhadap Pak Suryo hari itu? Pak Suryo benar-benar kelelahan. Romo juga memilih untuk beristirahat di ruang tamu, karena mungkin untuk berjaga-jaga apabila ada serangan-serangan yang aneh lagi. Saat tertidur, Romo bermimpi bahwa kedua kakaknya datang secara bergantian. Yang pertama adalah Atmojo. Ia datang kepada Romo, namun dengan wajah yang telah melepuh, seperti terkena siraman air panas. Sedangkan Karyo, ia datang menghampiri Romo dengan tubuh yang benar-benar sangat kurus, sambil menggaruk-garuk seluruh tubuhnya yang dipenuhi dengan koreng. Romo yang memimpikan hal itu langsung terbangun. Ia benar-benar sangat ketakutan ketika ia membayangkan jika santet ini benar-benar menyerang seluruh anggota keluarganya. Saat itu, ketika Romo melihat jam dinding, ternyata waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Ia merasa tidur kali ini terasa sangat cepat, walaupun dirinya sudah tertidur lumayan lama. Romo pun mencoba untuk mengecek kamar ibunya, dan ia masih penasaran apakah ibunya telah terbangun. Dan akhirnya Romo pun mengetuk kamar kedua orang tuanya. "Pak, ini Romo, Pak," ucap Romo. Namun sedari tadi Romo mengetuk pintu, tidak ada jawaban sama sekali dari dalam kamar kedua orang tuanya. Romo mengira Pak Suryo telah tertidur sangat pulas, karena ia tahu bahwa Pak Suryo baru saja menemui Pak Cokro untuk menjual seluruh tanah milik keluarganya. Romo pun kembali menuju ke tempat semula. Namun ketika dirinya terduduk, ia dikejutkan oleh lemparan benda padat yang mengarah tepat ke depan pintu rumahnya. Karena penasaran, Romo pun membuka pintu rumahnya. Setelah ia membuka pintu, Romo mencium bau busuk bangkai tikus, sama halnya seperti bangkai tikus yang ia temui di kamar mandi waktu itu. Dan entah kenapa, pandangan Romo mengarah kepada sebuah benda yang sama seperti saat ia temui di kamar mandinya. Benda itu adalah sebuah kain putih yang diikat dengan bercak darah yang berada di kain tersebut. Romo pun langsung membuka kain itu. Namun di saat Romo membuka kain tersebut, ia langsung berteriak kencang karena terkejut melihat isi dari kain itu. Ternyata kain itu berisi bangkai tikus yang sama lengkap dengan 3 paku berkarat. Romo pun langsung melempar kain itu ke arah halaman depan rumahnya. Di saat Romo melempar kain itu, ia melihat seseorang pria misterius sedang berdiri di seberang jalan dengan beberapa sosok pocong yang sudah ada di belakang pria tersebut. "Siapa kamu?" tanya Romo dengan nada ketakutan. Romo secara diam-diam bergerak mundur untuk memasuki rumahnya. Ia tahu jika pria tersebut adalah orang yang mengirimkan santet kepada keluarga Romo. Seketika Romo sudah berada di pintu rumah.
Pria misterius itu tidak menyerang Romo. Dengan begitu, Romo pun bisa masuk ke dalam kamarnya dengan tenang. Ia kemudian menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Belum cukup sampai di situ. Tubuh Romo bergetar hebat. Ia masih teringat sosok pocong yang berada di belakang pria tersebut. Namun kali ini, ia merasakan kehadiran pocong-pocong itu sudah berada di dekatnya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menatap kembali ke arah jendela pintu rumahnya. Setelah ia melihat ke arah jendela, Romo melihat ada beberapa bayangan hitam yang sedang berdiri tepat di depan pintu rumahnya sambil membunyikan suara aneh. Romo sangat yakin yang berdiri di depan rumahnya adalah pocong-pocong yang mengikuti pria misterius itu. Dan akhirnya Romo pun berteriak, "Kalian mau apa? Kalian kenapa mengganggu keluargaku? Keluargaku salah apa?" teriak Romo. Teriakan Romo ini membuat ayahnya yaitu Pak Suryo terbangun. Pak Suryo kemudian membuka pintu kamarnya dan melihat Romo sedang terduduk di lantai sambil menangis sembari menundukkan wajahnya ke tanah. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Pak Suryo. Romo kemudian menunjukkan jari telunjuknya ke arah jendela rumah. "Ada apa?" tanya Pak Suryo. Romo pun kemudian mengangkat wajahnya dan melihat ke arah jendela. "Itu loh, Pak." "Loh, Pak, mereka mana?" tanya Romo. "Mereka siapa?" tanya Pak Suryo. "Mereka, Pak, yang menyerang ibu, pria misterius dan pocong-pocong itu. Mereka mana, Pak?" Romo kembali bertanya. Pak Suryo segera menenangkan Romo dan menyuruhnya untuk membaca istighfar. "Kamu pasti mimpi, Nak. Mimpi buruk," ucap Pak Suryo. Romo kemudian menjelaskan cerita awal bagaimana ia bisa melihat pocong-pocong itu yang sudah tidak ada di depan rumahnya. Namun sebelum Pak Suryo mendengarkan cerita Romo, ia kemudian teringat akan seseorang yang berada di rumah Pak Cokro. Orang itu bernama Darmain. Ia merupakan seseorang perantau yang bekerja sama dengan Pak Cokro yang berasal dari daerah Banyuwangi. Pak Suryo juga agak terkejut ketika Romo menceritakan tentang paku berkarat. Ia menyadari bahwa biasanya serangan benda itu memiliki 5 paku. Namun mengapa kali ini hanya tersedia 3 paku saja? Semenjak itu, Pak Suryo yakin jika Pak Cokro adalah orang di balik penyerangan ini. Namun ia belum mempunyai banyak bukti yang kuat terkait penyerangan santet tersebut. Akhirnya Pak Suryo menyuruh Romo untuk tidur kembali karena esok hari keluarganya akan menuju ke sebuah tempat pengobatan untuk mengangkat sisa-sisa santet yang masih berada di perut Bu Marsina. Di hari keempat penyerangan santet. Di hari keempat ini, tujuan mereka adalah menuju sebuah pengobatan alternatif yang konon katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dan akhirnya mereka berempat, yaitu Pak Suryo, Bu Marsina, Mbah Cungkir, dan juga Romo, berangkat menuju daerah utara Pekalongan. Di sana mereka menuju sebuah tempat di mana ada seorang yang terkenal dalam menangani segala macam penyakit, terlebih lagi dalam hal santet. Alasan mengapa mereka membawa Bu Marsinah ke Magelang dulu, lalu menuju ke Pekalongan Utara, adalah karena Magelang sendiri, yaitu Mbah Cungkir, yakin waktu itu Ki Alung dapat menyembuhkan Bu Marsinah. Namun faktanya itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Alhasil mereka pun menuju ke Pekalongan Utara untuk mengobati Bu Marsina. Sesampainya di tempat yang dituju, Mbah Cungkir langsung bertemu dengan seseorang. Dan sesampainya di rumah orang itu, ia kemudian menjelaskan maksud dan kedatangannya. Namun sayangnya,
hal serupa terjadi kembali. Orang itu tidak bisa menyembuhkan perut Bu Marsina beserta sisa-sisa santet yang masih ada di dalam perut Bu Marsina. Pengobatan kedua untuk Bu Marsina pun gagal. Mereka kembali lagi ke rumah dengan perasaan kecewa, dan sesampainya di rumah, Bu Marsina kembali dibawa ke dalam kamarnya lagi. Pak Suryo merasa bahwa segala usahanya telah sia-sia, tidak berujung. Namun Mbah Cungkir tidak hilang harapan. Ia kembali merekomendasikan ke sebuah tempat lagi. Akan tetapi Pak Suryo menolaknya. Pak Suryo rasa bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menunggu keajaiban yang terjadi pada Bu Marsina itu sendiri. Karena penolakan tersebut, akhirnya Mbah Cungkir kembali lagi ke rumahnya. Pak Suryo juga sudah diambang putus asa melihat kondisi istrinya yang tidak kunjung membaik. Perut Bu Marsina mulai sedikit membengkak kembali. Wajahnya semakin pucat dan tubuhnya semakin kurus. Ia seperti melihat nyawa Bu Marsina sedang ditarik ulur. Tepat jam 4 sore, Bu Marsina mengalami kejang-kejang. Pak Suryo dan Romo segera membawa Bu Marsina ke sebuah rumah sakit. Namun sayang, nyawa Bu Marsina tidak bisa tertolong lagi. Bu Marsina kemudian menghembuskan nafas terakhirnya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kematian Bu Marsina ini membuat warga sekitar rumahnya menjadi geger. Mbah Cungkir kemudian tidak percaya bahwa Bu Marsina sendiri akan menjadi korban pertama dari penyerangan santet tersebut. Rumah Pak Suryo pun ramai akan warga. Banyak warga yang bertakziah di rumah Pak Suryo, dan salah satunya adalah Pak Cokro bersama dengan Darmain. Pak Cokro dan juga Darmain mengucapkan rasa belasungkawanya kepada Pak Suryo. Namun ada yang aneh ketika Pak Cokro dan Darmain mulai memasuki rumah Pak Suryo. Salah satu anak dari warga yang ikut dalam takziah tersebut tiba-tiba menangis saat ia melihat sesuatu yang ada di belakang tubuh Darmain. Anak kecil itu menjerit ketakutan, bahkan membuat suasana haru di rumah Pak Suryo menjadi kacau. Ia berteriak, "Bu, ada setan! Bu, ada setan!" teriak anak kecil itu sambil menunjukkan jari telunjuknya ke arah tubuh Darmain. Ibu dari anak itu langsung membawa anaknya keluar dari rumah Pak Suryo. Romo yang melihat anak kecil itu ketakutan semakin yakin jika Darmain adalah pria misterius yang mendatangi rumahnya pada malam itu. Sebelum pemakaman dilakukan, Pak Suryo masih menunggu seseorang. Pak Suryo menunggu anaknya yang masih berada di perantauan, yaitu Atmojo dan Karyo. Dan benar saja, Atmojo dan Karyo pulang ke rumah kedua orang tuanya. Ia menangis dan tidak dapat percaya bahwa ibunya telah dahulu meninggal dunia. Hari itu adalah hari yang paling menyakitkan bagi keluarga Pak Suryo. Ia bukan saja tidak bisa menerima takdir yang telah ditetapkan, namun cara kematian ibunya yang tidak wajar membuat mereka merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Setelah pemakaman Bu Marsina selesai, mereka kembali ke rumah. Pak Suryo ingat dengan perkataan Mbah Cungkir bahwa kelak anak-anaknya akan datang ke rumah, dan memang benar, tepat di saat Bu Marsinah meninggal dunia, Atmojo dan Karyo pulang ke rumah. Akhirnya Pak Suryo pun menanyakan kepada Atmojo dan Karyo mengenai bisnisnya di perantauan. Yang pertama adalah Atmojo. Atmojo mengatakan bahwa bisnisnya yang berada di Jakarta sudah diambang kehancuran. Ia tidak tahu harus bagaimana karena sudah beberapa hari omset pendapatannya terus menurun. Ia juga sempat menjelaskan kalau beberapa karyawannya banyak yang resign karena seringkali diganggu oleh sosok pocong yang berada di tempat kerjanya. Sama halnya dengan Karyo, ia juga mengalami hal yang serupa. Namun,
ia mengalami hal yang lebih parah. Toko Karyo mengalami musibah kemalingan dan menyebabkan kerugian yang sangat besar, sehingga membuat seluruh karyawannya memilih untuk keluar dan menuntut pesangon mereka masing-masing. Pak Suryo yang mendengar hal itu tak kuasa meneteskan air mata. Ia tidak tahu ujian apa lagi yang akan dialami olehnya dan keluarganya. Mbah Cungkir menyarankan agar Pak Suryo segera pindah rumah, karena kemungkinan besar gangguan-gangguan seperti itu akan kembali datang. Namun bukannya memikirkan bagaimana caranya bisa selamat, justru Pak Suryo memikirkan bagaimana ia bisa mengambil kembali tanahnya yang telah terjual kepada Pak Cokro. Menurut Pak Suryo, Pak Cokro sengaja melakukan ini agar ia bisa merenggut seluruh harta miliknya, serta kebahagiaan yang sedang ia rasakan. Malam harinya, tepat jam 10 malam, Atmojo terbangun. Ia terbangun seperti orang yang mengigau dan berjalan menuju ke arah dapur. Atmojo kemudian mengambil air dan memasukkannya ke dalam panci besar. Atmojo kemudian menyalakan kompor dan memasak air tersebut hingga mendidih. Romo yang saat itu tertidur tiba-tiba terbangun karena ia mendengar sesuatu dari dapur. Ia juga sempat terkejut manakala Atmojo sudah tidak berada di sebelahnya. Hasilnya, Romo pun mengecek ke arah dapur. Sesampainya di dapur, Romo melihat kakaknya itu, yaitu Atmojo, sedang berdiri di depan panci besar berisi air yang sudah mendidih. Romo mengira kalau kakaknya itu ingin mandi dengan menggunakan air hangat. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dengan cepat, Atmojo kemudian mengambil panci besar berisi air panas tersebut dan membalikan tubuhnya ke arah Romo sambil mengatakan, "Lihatlah kalian, kalian semua akan mati." Ucap Atmojo. "Mas, kamu mau apa, Mas?" teriak Romo. Teriakan Romo ini pun membuat Pak Suryo dan juga Karyo terbangun. Mereka berdua berburu-buru menuju ke arah dapur dan melihat sesuatu yang mengerikan di hadapannya. Atmojo pun langsung menyiramkan air mendidih itu ke seluruh tubuhnya hingga membuat kulit-kulitnya melepuh, dan ia meninggal dunia saat itu juga. Malam itu, rumah Pak Suryo kembali ramai dengan warga. Belum juga kering tanah kuburan Ibu Marsina. Kini Atmojo menyusul ibunya yang baru saja meninggal dunia. Kematian Bu Marsina ini membuat para warga ketakutan. Pasalnya, dalam satu hari, berturut-turut 2 orang anggota keluarga Pak Suryo meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Mbah Cungkir datang ke rumah Pak Suryo. Ia lalu meminta kepada Pak Suryo untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Suryo menceritakan kematian Bu Marsina dan juga Atmojo yang ada hubungannya dengan kiriman kain berisi bangkai tikus dan juga paku karat yang ditemukan Romo di malam tadi. Adanya paku yang berada di kain tersebut hanya berjumlah 3 buah saja. Berbeda di saat hari-hari sebelumnya. Biasanya paku itu berisi 5 buah. Mbah Cungkir pun menjelaskan bahwa 3 paku karat itu berarti Karyo, Romo, dan juga Pak Suryo. Artinya 2 paku yang hilang adalah Ibu Marsina dan juga Atmojo yang telah dulu meninggal dunia. Kematian Atmojo dan juga Bu Marsina masih menyisakan luka mendalam bagi keluarga Pak Suryo. Pasalnya, santet itu menyerang secara terus-menerus kepada keluarga Pak Suryo dalam 1 hari penuh. Saat dimana rumah mereka penuh dengan rasa duka, Mbah Cungkir menyarankan agar Pak Suryo dan yang lainnya untuk segera meninggalkan rumah tersebut hari ini juga, dikarenakan santet itu masih berada di sekitaran rumah, yang artinya seluruh ruangan yang berada di rumah Pak Suryo
telah dipenuhi oleh santet tersebut. Terlebih lagi, dengan kondisi rumah yang sudah menjadi target, maka bisa dipastikan serangan-serangan santet itu akan terjadi secepatnya. Hari kelima penyerangan santet. Sudah hari kelima semenjak penyerangan santet berlangsung. Keluarga Pak Suryo hanya tersisa 3 anggota keluarga saja, yaitu Pak Suryo, Karyo, dan Romo. Ketiganya masih berdiam di rumah dan juga bingung apa yang harus dilakukan. Pilihannya hanya ada 2, yaitu menjual rumah yang sudah penuh dengan santet itu atau kabur dari rumah tersebut. Berbagai pilihan pun ditentukan kepada Karyo dan juga Romo. Karyo sendiri, ia memiliki pandangan bahwa dirinya akan kembali ke Surabaya untuk melanjutkan bisnisnya dengan sisa harta yang dimilikinya. Keinginan Karyo pun disetujui oleh Pak Suryo. Sedangkan Romo sendiri belum memiliki pilihan. Ia masih belum tahu arah kemana selanjutnya kakinya akan melangkah. Dengan 2 kematian yang berada di hadapannya, membuat Romo merasakan trauma berat. Ia seperti tidak lagi merasakan gairah untuk melanjutkan hidup kembali. Ia bahkan masih teringat dengan kematian kakaknya, yaitu Atmojo. Kematian kakaknya mirip dengan apa yang dimimpikannya baru-baru ini. Mas Karyo yakin mau ke Surabaya lagi? Tanya Romo. Tidak ada pilihan lain, Mo. Kematian ibu dan juga kematian Atmojo membuktikan bahwa kita harus keluar dari rumah ini, jelas Karyo. Itu bukan jalan keluar, Mas. Kita nggak akan bisa lari kemanapun. Santet itu memang telah menargetkan kita semua, Mas, jelas Romo. Apa maksudmu, Mo? Tanya Karyo. Karyo yang mendengar penjelasan Romo sedikit agak kesal. Tampaknya Romo mengetahui sesuatu di balik santet yang menyerang keluarganya. Kamu tadi bilang apa, Mo? Kamu pasti ada sesuatu yang disembunyikan tentang santet ini, kan? Tanya Karyo. Mimpi itu, Mas, ucap Romo. Mimpi apa? Tanya Karyo. Aku bermimpi Mas Atmojo dan juga Mas Karyo datang dengan membawa tanda kematiannya masing-masing, jelas Romo. Pak Suryo masih belum percaya apa yang dikatakan Romo mengenai tanda kematian yang akan terjadi kepada Karyo dan Atmojo. Katakan, Mo, kamu mimpi apa? Tanya Pak Suryo. Romo pun menjelaskan bahwa dirinya bermimpi mengenai keadaan Atmojo dan juga Karyo ketika dirinya mendatangi rumah. Karyo mendatangi rumah dengan tubuh yang kurus kering dan penuh dengan luka seperti koreng di sekitar tubuhnya. Sedangkan Atmojo, ia mendatangi rumah dengan keadaan kulit wajah dan sekujur tubuh telah mengelupas seperti habis tersiram air panas yang sangat mendidih. Hal ini dibenarkan karena kematian Atmojo sendiri, yaitu dengan menyiramkan dirinya dengan menggunakan air panas yang mendidih. Mendengar penjelasan mimpi tersebut, Karyo malah tidak percaya. Ia tidak percaya bahwa mimpi mampu mewujudkan kenyataan apapun. Karyo bahkan berpikir bahwa Romo adalah biang dari kematian ibunya karena membiarkan Bu Marsina sendirian saat berada di dalam kamar sebelum kematiannya. Pak Suryo yang mendengar perdebatan antara kedua anaknya itu langsung melerai keduanya. Ia tidak ingin kedua anaknya terpecah belah hanya karena permasalahan ini. Jadi apa saranmu, Mo? Tanya Pak Suryo. Jangan pergi ke Surabaya, Mas. Mbah Cungkir bilang kan kalau santet itu akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Tapi kan saat di Magelang kita tidak terserang oleh santet. Bapak ingat mengenai paku karat yang tiap harinya menghilang ketika ibu sakit. Paku itu menghilang 2. Artinya ada 2 orang yang terkena serangan santet itu, Pak, yaitu ibu dan Mas Mojo, jelas Romo.
Romo terus-menerus menerangkan bahwa santet ini tidak membutuhkan waktu, namun membutuhkan momen yang tepat. Karena waktu bisa berjalan sampai kapanpun, sedangkan momen hanya terjadi dalam satu waktu saja. Pak Suryo awalnya yakin mendengar penjelasan dari Romo. Ia kemudian menyimpulkan satu persatu terkait permasalahan yang ada, dan memang benar, santet itu sudah ada sejak jauh-jauh hari sebelum kematian Bu Marsina. Di saat mereka bertiga sedang berbicara satu sama lain mengenai arah tujuan selanjutnya, tiba-tiba seorang warga yang biasa bertugas untuk mengubur jenazah datang ke rumah Pak Suryo. Pak, kuburan Bu Marsina, Pak." Begitu ucap orang itu. "Kenapa dengan kuburan istri saya, Pak?" "Mayatnya hilang, Pak," kata orang itu. Tentu saja hal ini membuat Pak Suryo dan kedua anaknya terkejut. Mereka bertiga langsung diarahkan oleh warga untuk menuju ke pemakaman. Dan saat tiba di pemakaman, sesuatu yang tidak terduga pun benar-benar terjadi. Makam Bu Marsina telah dihancurkan. Mayatnya sudah hilang, tidak berbekas. Dan yang anehnya lagi, tidak ada bekas ataupun jejak kaki yang meninggalkan makam Bu Marsina. Pak Suryo semakin khawatir. Ia khawatir jika santet itu masih terus berjalan, dan kini yang akan dijadikan medianya adalah mayat dari istrinya, yaitu Bu Marsina. Hanya saja di dalam lubang makam terdapat sebuah benda yang dibungkus menggunakan kain putih, mirip seperti kiriman yang sering menyerang kepada keluarga Pak Suryo. Pak Suryo pun langsung turun ke bawah dan melihat serta mengambil bungkusan itu sambil menutup hidungnya dengan satu tangan. Romo yang melihat bungkusan itu seperti tahu akan apa yang terjadi selanjutnya. "Pak, jangan dibuka, Pak," ucap Romo. "Kenapa nggak boleh dibuka? Di dalam bungkusan itu kan ada korban selanjutnya yang akan diserang santet tersebut," jelas Pak Suryo. Pak Suryo pun masih teringat dengan perkataan Romo mengenai tanda dari kematian korban selanjutnya, yaitu ditentukan dari jumlah paku berkarat. Terhitung, keluarga Pak Suryo ada 5, yaitu Pak Suryo, Bu Marsina, Atmojo, Karyo, dan juga Romo. Beberapa hari lalu, Romo menemukan bungkusan ini, namun dengan jumlah 3 paku karat. Artinya, 2 dari anggota keluarga Pak Suryo akan meninggal dunia, dan dibuktikan dengan tanda-tanda itu. Bu Marsina dan juga Atmojo telah meninggal terlebih dahulu. Karyo yang penasaran dengan bungkusan itu pun langsung mengambil bungkusan itu dan membukanya tepat di depan Pak Suryo. Setelah dibuka, ternyata isinya masih sama, yaitu bangkai tikus. Namun jumlah paku karatnya terus berkurang. Jumlah paku karat yang ada di bungkusan itu hanya terdapat 1 paku. Itu artinya 2 dari 3 anggota keluarga Pak Suryo yang masih hidup akan menjadi korban. Bisa saja itu Pak Suryo sendiri, Karyo, ataupun Romo. Karyo berlangsung membuang bungkusan itu dan menahan rasa mual karena bau bangkai tikus yang sudah membusuk tersebut. Sedangkan Romo, ia sendiri yang melihat jumlah paku karat itu, langsung lemas seluruh tubuhnya. Ia tidak bisa lagi menopang rasa ketakutan mengenai serangan berikutnya. "Kamu kenapa, Mo?" tanya Karyo. Mas tanya aku kenapa?" tanya Romo dengan nada datar. "Ini kan hanya 1 paku sama pakai bangkai tikus, Mo," ucap Karyo. "Itu artinya keluarga kita yang akan hidup hanya 1. 2 orang dari kita bertiga akan mati terkena santet itu, Mas," teriak Romo. Dan kemudian Karyo hanya terdiam. Pikirannya mulai stres. Ia berlari ketakutan dan kembali ke rumah. Akhirnya Pak Suryo dan Romo pun langsung menuju rumah Mbah Cungkir. Ia meminta petunjuk terhadap masalah itu.
Sesampainya di rumah Mbah Cungkir, Romo dan juga Pak Suryo menjelaskan mengenai hilangnya mayat Bu Marsinah dan tanda-tanda juga jumlah paku pada bungkusan tersebut. Akhirnya Mbah Cungkir menjawab, "Kita tidak bisa lari. Santet itu akan menumpas kita semua. Santet tumpas kelor masih berjalan selama kita masih hidup," jelas Mbah Cungkir. Dengan kata lain, Mbah Cungkir sudah kehabisan akal. Bagaimana caranya agar santet ini bisa dihentikan? Karena santet ini termasuk golongan santet di kelas tinggi. Kemungkinan santet ini akan berhenti jika target-targetnya benar-benar terbunuh semua, jelas Mbah Cungkir. Peristiwa hilangnya mayat Bu Marsinah menggemparkan warga sekitar. Para warga merasa ketakutan karena dari hari kematian keluarga Pak Suryo, semuanya tidak ada yang bisa diterima oleh akal. Dengan kata lain, kematian keluarga Pak Suryo karena terkena santet. Saat tiba di rumah, Pak Suryo dan Romo tengah melihat Karyo sedang bersiap-siap. Karyo berencana untuk meninggalkan Pekalongan dan akan kembali menuju Surabaya. Kini ia akan kembali meniti karirnya dengan sisa-sisa harta yang dimilikinya, serta bantuan dari Pak Suryo. Keinginan Karyo untuk meninggalkan Pekalongan pun sempat dilarang oleh Romo. Pasalnya, Romo belum bisa menemukan jalan keluar dalam menghadapi santet ini. Namun Karyo tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Romo kepadanya. Karyo tetap bersikukuh dengan meninggalkan Pekalongan demi menghidupi dirinya dan juga bisa kabur dari serangan santet. Akhirnya mereka pun berangkat di sore hari untuk menuju ke Surabaya. Sebelum berangkat, Pak Suryo memeriksa seluruh bagian mobil agar perjalanan nanti dalam keadaan aman dan baik-baik saja. Tak lupa, ia pun berpamitan kepada Mbah Cungkir untuk mengantarkan Karyo hingga ke Surabaya. Saat Pak Suryo berpamitan, Mbah Cungkir hanya terdiam. Ia hanya menepuk pundak Pak Suryo sambil mengatakan, "Santet itu bisa menyerang siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, kecuali kepada orang yang terjaga atau berzikir. Santet itu tidak bisa menyerang mereka," jelas Mbah Cungkir. Pak Suryo hanya tersenyum dan kembali berpamitan untuk kedua kalinya kepada Mbah Cungkir. Mbah Cungkir mulai merasa gelagat aneh dari Pak Suryo. Gelagatnya seperti mengisyaratkan perpisahan terakhir terhadap diri Mbah Cungkir. Dan sesampainya di rumah, Pak Suryo segera menjalankan mesin mobil. Ia kemudian kembali mengecek satu persatu kendaraan mobil untuk kedua kalinya. Pak Suryo melakukan itu agar perjalanan menuju ke Surabaya menjadi aman. Karena dirasa seluruh bagian mobil telah aman, akhirnya mereka pun berangkat menuju Surabaya. Pak Suryo menyetir mobil. Karyo juga menempati kursi bagian depan, sedangkan Romo, ia berada di kursi bagian belakang. Di awal perjalanan masih terasa lancar-lancar saja. Namun, ketika dirinya berada di sebuah jalan yang sangat terkenal di daerah Batang, Jawa Tengah, Pak Suryo melihat ada sesosok bayangan putih yang melintas ke jalan secara tiba-tiba. Pak Suryo pun kaget melihat hal itu. Ia sempat menghindar dan mengerem mobil secara mendadak. Namun saat itu, rem mobil miliknya tiba-tiba saja menjadi blong. Alhasil, Pak Suryo pun langsung membanting setir mobilnya ke arah kanan, hingga mobil itu menabrak pembatas jalan. Mobil itu terseret beberapa meter ke depan, hingga bagian depannya rusak parah. Dan akhirnya, Pak Suryo meninggal di tempat dengan luka dan kondisi fisik yang sudah hancur berantakan. Berbeda dengan Karyo dan Romo. Karyo mengalami luka berat di sekujur tubuh, sedangkan Romo hanya terluka di beberapa bagian seperti kepala dan tangannya. Karyo dan Romo pun dibawa ke rumah sakit Batang dan akhirnya dirawat di sana. Mendengar kabar kecelakaan ini, adik dari Pak Suryo yang bernama Bu Suminah akhirnya mengunjungi Karyo dan juga Romo ke rumah sakit Batang.
Bu Suminah ini merupakan adik kandung dari Pak Suryo, yang mana ia adalah nenek dari Wira. Bu Suminah juga sempat melihat kondisi fisik Pak Suryo yang sudah tidak lagi utuh. Mengenai keadaan Karyo, ia masih tidak sadarkan diri, sedangkan Romo, ia sudah siuman. Hanya saja di bagian kepalanya masih ada luka jahitan. Kematian Pak Suryo membuat Romo kembali bersedih. Ia tidak bisa membayangkan bahwa santet itu habis menyerang keluarganya dan menyisakan dirinya dan juga Karyo kakaknya. Pak Suryo dimakamkan di dekat tempat tinggalnya bersamaan dengan Atmojo dan juga Bu Marsina. Akan tetapi, beberapa hari setelah itu, Karyo dikabarkan meninggal dunia karena luka di sekujur tubuhnya yang semakin parah. Tubuh Karyo menjadi kurus kering, dan luka yang ada di sekujur tubuh Karyo seperti membusuk hingga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hal ini mirip seperti apa yang dibeberkan oleh Romo mengenai kematian Karyo yang penuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Karyo kemudian dimakamkan bersamaan dengan Pak Suryo, Atmojo, dan juga Bu Marsina. 1 minggu setelah penyerangan santet, Romo sudah diperbolehkan untuk pulang. Ia tidak bisa kembali ke rumahnya karena khawatir akan ada serangan santet berikutnya. Ia pun menginap di rumah Bu Marsina untuk menyehatkan keadaan dan juga fisik serta mentalnya. Di rumah Bu Marsina, kemudian Romo seringkali melamun karena ia masih belum bisa menerima keadaan akan kematian seluruh keluarganya yang secara tiba-tiba oleh serangan santet itu. Melihat keadaan seperti itu, Ibu Suminah kemudian meminta kepada Romo untuk menunjukkan siapa orang yang mampu untuk mengetahui pelaku dari penyerangan santet tersebut. Romo pun menjawab kalau di dekat rumahnya ada orang pintar yang bernama Mbah Cungkir. Ia sudah dianggap seperti keluarganya sendiri, dan akhirnya Bu Suminah pun kemudian menuju rumah Mbah Cungkir untuk mencari tahu siapa sebenarnya pelaku dari penyerangan santet tersebut. Saat Bu Suminah dan juga Romo menuju tempat Mbah Cungkir, ternyata sudah banyak warga yang telah menantikan kehadiran Romo. Mereka yang mengetahui kedatangan Romo langsung berbondong-bondong memeluk Romo sembari mendoakan keselamatan untuknya. Romo merasa terharu melihat para warga yang telah berperan penting untuk penyembuhan luka mentalnya. Ia juga tidak bisa menyangka kalau kedatangannya sudah dinantikan oleh para warga. Setelah bertemu dengan para warga, Romo dan juga Bu Suminah menuju ke rumah Mbah Cungkir. Saat tiba di rumah Mbah Cungkir, Romo mengetuk pintu dengan perasaan sedih. Ia masih teringat jika Romo adalah orang yang akan selamat dari penyerangan santet, seperti apa yang pernah dikatakan oleh Mbah Cungkir itu sendiri. "Mbah, ini aku Romo, Mbah," ucap Romo. Saat mendengar suara Romo, Mbah Cungkir langsung membuka pintu dan ia terkejut melihat seorang pria dengan beberapa luka di bagian kepalanya sudah berdiri sambil menangis. "Mbah, ini Romo, Mbah," ucap Romo sambil menangis. "Romo, kamu selamat, Romo," ucap Mbah Cungkir dengan nada sedikit terkejut. Romo pun langsung memeluk Mbah Cungkir. Mungkin karena ia merasa ia tidak memiliki siapapun lagi, karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Begitu juga dengan kedua kakaknya, yaitu Atmojo dan juga Karyo. Bu Suminah hanya tersenyum melihat momen yang menyedihkan itu. Ia tidak bisa membayangkan betapa beratnya seorang anak ditinggalkan kedua orang tuanya dalam waktu yang bersamaan, dan juga waktu yang sangat dekat tentunya. Mbah Cungkir pun kemudian mempersilahkan mereka berdua untuk masuk ke dalam rumah. Romo pun mulai bercerita tentang awal mula santet yang menyerang keluarganya, hingga tanda-tanda dari penyerangan akan tiba. Mendengar hal itu, Bu Suminah langsung bertanya kepada Mbah Cungkir mengenai siapa pelaku dari penyerangan santet tersebut. Biasanya si pelaku akan hadir di pemakaman tepat 7 hari
setelah kematian korban. Dan Mbah Cungkir sudah mengetahui siapa pelaku penyerangan santet tersebut lewat beberapa warga yang pernah melihat 2 orang asing menuju ke pemakaman Pak Suryo, dan yang datang di pemakaman di hari ke-7 dari kematian Pak Suryo adalah Pak Cokro dan juga Daiman. Mengetahui hal itu, Bu Suminah langsung meminta saran kepada Mbah Cungkir agar terhindar dari santet itu. Mbah Cungkir kemudian menyarankan agar rumah Bu Suminah dipagari dengan menggunakan pagar gaib. Pagar gaib itu bertujuan untuk menyerap energi jahat yang akan menyerang rumah. Biasanya pagar gaib bisa berupa bambu kuning yang dipasang di depan rumah agar terhindar dari serangan-serangan tersebut. Namun ternyata serangan santet itu telah usai. Ada beberapa kejadian aneh yang terjadi setelah Romo menceritakan serangan santet yang menyerang keluarganya. Keterangan mengenai Pak Cokro, Daiman, Romo, Mbah Cungkir, dan juga Bu Suminah ialah: yang pertama, Pak Cokro meninggal dunia pada tahun 1994 setelah 10 tahun kejadian santet itu berlangsung. Sedangkan Daiman, orang yang melakukan santet tersebut, dikabarkan hilang setelah kematian Pak Cokro. Selanjutnya adalah Mbah Cungkir. Pada tahun 2005, ia meninggal dunia karena sakit. Lalu Bu Suminah, orang yang merawat Romo, ia meninggal di tahun 2015. Bu Suminah sendiri merupakan nenek kandung dari penulis, yaitu Restu Wiratmaja. Lain hal dengan Romo, ia sampai sekarang masih hidup, namun dalam keadaan gila dan juga sudah sepuh. Kisah ini adalah kisah nyata dari keluarga Restu Wiratmaja yang merupakan kisah santet yang paling kelam yang pernah ditulisnya. Dan kisah nyata tentang santet Tempas Kelor pun selesai. Nah, itulah cerita tentang santet Tempas Kelor, yang mana cerita ini merupakan kisah nyata dari Restu Wiratmaja. Semoga cerita ini dapat menghibur kalian semua, serta tentunya kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari cerita ini. Sebelum pamit, saya ingatkan kembali untuk kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa di-share juga bila kalian perlu, dan tentunya nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kamu bisa terus mendapatkan update dari video terbaru Podcom. Sampai jumpa di video berikutnya.